Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari dengan NIM 20052362927. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat pemodelan pada struktur bangunan menggunakan software Tekla Struktur. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah membuka software Tekla Struktur, kemudian mengubah grid sesuai dengan ukuran desain bangunan yang telah kita buat sebelumnya. Caranya adalah klik 2 kali pada grid. Nah, kemudian kita ubah propertiesnya. Untuk properties yang saya ubah adalah pada koordinat X, saya menggunakan ukuran 4000 dikali dengan 5. Kemudian untuk koordinat Y, saya menggunakan ukuran 5000 dikali 3. Dan untuk koordinat Z, saya menggunakan ketinggian elevasi 0, kemudian 3500, kemudian 7000, dan yang terakhir adalah elevasi ketinggian min 1500. Kemudian pada properties labels, saya di sini untuk koordinat X, saya menggunakan huruf A sampai dengan huruf F. Kemudian untuk label Y sendiri, 1 sampai dengan 4. Dan untuk label sumbu Z, saya menggunakan ukuran sama seperti yang di atas. Ketinggian plus 0, kemudian 3500, kemudian plus 7000. Dan yang terakhir adalah elevasi ketinggian min 1500. Jika sudah mengubah propertiesnya, kita bisa pilih modify, maka tampilan grid akan berubah sesuai dengan angka yang telah kita masukkan pada properties tadi. Kita akhiri perintah. Nah, setelah mengubah ukuran grid, langkah selanjutnya adalah menambahkan view untuk mempermudah kita dalam pemodelan struktur bangunan. Caranya kita bisa pergi ke menu view, kemudian pilih new view, kemudian kita bisa pilih along grid lines. Kita pilih grid. Nah, untuk view yang kita tambahkan adalah 3D, kemudian grid 1, grid A, grid C, kemudian plan 0, plan 3500, plan 7000, dan yang terakhir adalah plan min 1500. Jika sudah, bisa klik OK. Setelah menambahkan view pada pemodelan kita bisa pergi ke menu concrete, kemudian pilih footing dan pad footing untuk membuat fondasi. Setelah itu, kita bisa ubah propertiesnya terlebih dahulu. Sini saya akan buat dengan nama fondasi telapak. Nah, untuk propertiesnya sendiri yang diubah adalah profil. Kebetulan di sini untuk fondasi saya berukuran 1200 x 1200. Kemudian untuk posisinya sendiri dia dimulai dari ketinggian, elevasi ketinggian min 1500 dan min 1200. Jika sudah, kita bisa klik save, kemudian kita bisa terapkan. Caranya dengan klik seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa cek dengan cara pergi ke window, kemudian kita ganti ke view 2. Nah, seperti ini. Jika sudah oke dan pas pada posisinya, ketinggiannya, kita bisa lanjutkan dengan membuat kolom. Caranya sama, kita bisa pergi ke menu concrete, kemudian kita pilih kolom. Kemudian kita ubah propertiesnya terlebih dahulu. Di sini saya akan berikan nama kolom dengan ukuran 400 kali 400. Karena di sini untuk properties profilnya sudah sama dengan ukuran kolom saya. Nah, untuk posisinya ini kita ubah dari elevasi min 1200
sampai dengan elevasi 0. Jika sudah, kita bisa pilih save, kemudian kita terapkan seperti ini. Jika muncul tampilan seperti ini, kita bisa pilih expand. Untuk mempermudah pekerjaan kita bisa copy dengan cara klik pada komponen fondasi. Kemudian kita copy spesial, linear, kemudian kita tambahkan di copy sebanyak 2 kali dengan jarak min 5000. Kita copy sebanyak 3 kali, mohon maaf. Copy, jika sudah seperti ini, oke. Kemudian kita bisa akhiri perintah, kemudian kita bisa cek apakah sudah sesuai seperti ini. Jika sudah, kita bisa melanjutkan membuat slope. Tapi sebelum itu kita ubah dulu view-nya ke view 5 dengan plane plus 0. Kemudian kita pergi ke menu concrete dan pilih beam. Kemudian kita ubah terlebih dahulu propertiesnya. Di sini saya akan berikan nama dengan slope 450 kali 250. Di sini untuk profilnya kita ubah sesuai dengan ukuran slope kita. Dikali dengan 250. Kita save. Kemudian kita terapkan. Jika sudah, kita copy untuk mempercepat pekerjaan kita. Jika sudah, kita bisa cek sama seperti tadi. Jika sudah benar, kita bisa lanjutkan. Jika posisinya sudah benar, kita bisa lanjutkan membuat kolom utama. Caranya sama. Kita pergi ke menu concrete, kemudian kita pilih kolom. Kemudian di sini saya ketik kolom 1. Ukurannya sama, 400 x 400, namun ketinggiannya dia dimulai dari elevasi ketinggian 0 sampai dengan 3500. Jika sudah, kita bisa save, kemudian kita terapkan. Untuk mempermudah pekerjaan kita bisa copy ya. Caranya sama, bisa klik kanan, kemudian copy spesial,
linear. Kemudian kita clear ini terlebih dahulu, kita copy sebanyak 3 kali ke arah sumbu Y dengan jarak min 5000. Kita copy, kita oke, kita akhiri perintah terlebih dahulu, kita bisa cek seperti ini. Jika sudah oke, kita bisa lanjutkan membuat balok. Untuk membuat balok, kita pergi dulu ke view 6 dengan plan 3500. Kemudian kita pergi ke menu concrete, kita pilih beam. Kemudian kita atur propertiesnya. Di sini saya akan buat dengan nama balok berukuran 320 kali dengan 220. Sama, ini untuk profilnya kita ubah jadi 320 dikali dengan 220. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik save. Kemudian kita terapkan seperti ini. Untuk mempermudah pekerjaan kita, sama seperti tadi, kita klik komponen baloknya, kita copy spesial, kemudian pilih linear, kita clear, kita kali 3, kemudian dengan arah 5000 seperti ini. Kemudian yang samping juga kita copy sebanyak 5 kali ke arah sumbu X dengan jarak 4000. Seperti ini. Kemudian kita bisa cek posisinya. Apabila posisi balok telah sesuai, kita dapat melanjutkan membuat kolom utama pada lantai kedua dengan cara sama. Kita pergi dulu ke view plus 3500 atau view 6. Kemudian kita pilih menu concrete, kemudian kolom. Di sini kita ubah dulu propertiesnya. Karena kita tadi sebelumnya sudah buat, kita tinggal ubah saja posisinya. Dia mulai dari ketinggian elevasi 3500 sampai dengan 7000. Kita save. Kita terapkan. Untuk mempermudah pekerjaan kita bisa copy. Kita copy sebanyak 3 kali ke arah sumbu Y dengan jarak min 5000. Kita copy. Oke. Kita akhiri perintah, kita coba cek. Jika sudah selesai membuat kolomnya, kita bisa pergi ke view 7, plan plus 7000, untuk membuat kolom pada lantai kedua. Caranya sama, pilih menu concrete, kemudian pilih beam, kemudian kita ubah propertiesnya seperti ini. Kita klik balok 320 kali 220 yang sebelumnya kita sudah buat. Kemudian kita terapkan.
copy komponen baloknya. Sudah selesai, kita bisa cek seperti ini. Jika sudah oke posisinya, kita bisa melanjutkan membuat pemodelan plat lantai di bagian lantai 2. Tapi sebelum itu kita bisa pergi ke view 6, plan plus 3500. Kemudian kita bisa pilih menu concrete, kemudian pilih slab, kemudian kita atur propertiesnya terlebih dahulu. Seperti itu. Kita beri nama plat lantai. Kemudian ukurannya di sini untuk plat lantainya sendiri saya menggunakan ukuran 150 mm. Kemudian kita save. Kemudian kita bisa terapkan. Maaf, kita bisa ulangi lagi. Jika sudah, kita bisa copy ya, untuk mempermudah juga. Sama, ini kali 4. Copy. Kemudian kita copy ke bawah. Sebanyak 2 kali ke arah sumbu Y dengan jarak min 5000. Seperti ini. Kemudian kita bisa cek. Ini. Seperti ini dia timbul. Kita bisa move. Nah, sudah, kita bisa kembali ke view plan ini. Kemudian kita bisa buat plat lantai untuk lantai yang atas sendiri. Caranya kita pergi ke view 7, plan plus 7000. Kita buat plat lantai atap ya, seperti itu. Caranya sama, pilih menu concrete, kemudian slab, kemudian ubah propertiesnya. Kita ubah namanya plat lantai atap. Ketebalannya sama. Agar tadi biar tidak timbul platnya, kita bisa pilih posisinya behind. Kemudian kita save, kemudian kita terapkan. Jika sudah, kita copy sama seperti tadi. Kita copy spesial. Kita clear dulu, kita copy sebanyak 4 kali ke arah sumbu X dengan jarak 4000. Copy. Kemudian kita akhiri perintah, kita copy juga. Di spesial ini ya, kita copy ke arah sumbu Y sebanyak 2 kali dengan jarak min 5000. Dan kita enter. Kita cek. Seperti ini.
Jika sudah oke, maka pemodelan pada pondasi, balok, slope, dan kolom telah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat atau memodelkan tangga dengan cara pilih menu aplikasi dan komponen. Nah, sebelum itu kita pergi ke view 1 terlebih dahulu, seperti ini. Kemudian kita bisa pilih menu application dan komponen. Kemudian kita bisa klik atau ketik style. Nah, dan kita bisa pilih reinforced concrete. Tapi sebelum itu kita mohon maaf terlebih dahulu, saya ubah dulu view-nya ke 3D, kemudian kita ubah pada posisi yang samping, kemudian kita bisa pilih menu komponen, kemudian ketik stair, kemudian pilih reinforced concrete stair, kemudian kita bisa terapkan dengan cara ujung sini sampai dengan ujung sini, kemudian kita enter. Jika sudah muncul, kita bisa klik 2 kali untuk mengubah propertiesnya. Tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, untuk tangga pertama, dia memiliki 8 anak tangga. Kemudian lebarnya adalah 980. Kemudian ketinggiannya 175 setiap anak tangganya. Lebarnya tetap yaitu 300. Kemudian untuk yang ini bordage-nya 80, ininya 100. Kemudian ininya diubah jadi yang ini jadi 175. Kemudian ini 150, kemudian yang ini menjadi 1200. Pilih modify, mohon maaf, ini bisa kita klik sebanyak 50. Kita modify lagi, kita apply, kita oke. Jika terasa masih belum benar, kita bisa edit lagi propertiesnya. Jika sudah, kita coba pilih OK seperti itu. Kita cek. Jika sudah seperti ini, kita bisa pindahkan posisinya. Cara move. Paskan posisinya. Kita move, kemudian kita buat balok bordage-nya, kita bisa copy seperti ini.
kita bisa paskan. Kita move sesuai dengan tempatnya. Jika sudah pas pada posisinya, kita bisa buat tangga yang kedua. Caranya sama, kita klik seperti ini. Klik dari sini ke sini. Kita enter. Dan kita ubah propertiesnya. Untuk tangga yang kedua ini, dia memiliki 12 anak tangga. Ininya sama lebarnya. Yang di sini, yang tangga terakhir ini 385. Kemudian ini jadi seperti ini. Bisa jadi 150. Kemudian jadi yang V1 seperti ini. Kita ubah hanya 150. Kemudian ininya 880 dan 100. Jika sudah, kita bisa klik modify, apply. Oke. Kemudian kita atur posisinya, kita move, dia akan ketemu dengan seperti ini. Dan untuk lantai ini yang di sini kita hapus seperti ini. Seperti ini tampilannya. Jika sudah selesai, langkah yang terakhir dalam pemodelan adalah memodelkan fondasi untuk tangga. Kita bisa pergi ke view 8, plan min 1500, kemudian kita bisa pilih menu concrete, kemudian kita bisa pilih footing ini ya, footing sama kita atur propertiesnya terlebih dahulu, kemudian kita kasih nama fondasi tangga. Nah, di sini ukurannya saya menggunakan 600 dikali dengan 1200. Untuk elevasinya sama dengan fondasi yang sebelumnya, dari elevasi ketinggian min 1500 sampai dengan min 1200. Kalau sudah, kita bisa klik save, kemudian kita bisa terapkan seperti ini. Sudah, kita bisa cek ke view 3D seperti itu. Ini karena posisinya belum pas, kita bisa move. Kita move seperti ini. Dan kita move lagi. Jika sudah pas, maka pemodelan untuk struktur bangunan telah selesai. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat detailingnya. Baik, pada proses detailing struktur bangunan, kita akan memulai dari komponen struktur bangunan paling bawah, yaitu fondasi telapak. Nah, sebelum melakukan pendetailan, kita ubah terlebih dahulu view-nya. Kita bisa pergi ke menu view, kemudian pilih rendering, dan pilih part wireframe. Seperti ini, agar transparan ya, sehingga kita bisa lebih mudah saat melakukan pendetailannya. Nah, untuk melakukan pendetailan fondasi telapak, kita bisa pergi ke menu aplikasi dan komponen, kemudian kita bisa ketik angka 77. Nah, kita bisa pilih Pad Footing Reinforcement, kemudian kita klik,
kita terapkan pada fondasi. Kemudian sebelum kita copy ke fondasi selanjutnya, kita edit dulu propertiesnya. Caranya klik 2 kali pada komponen tulangannya. Kemudian di sini untuk picture-nya, ketebalan selimutnya kita ganti menjadi 75. Juga 75. Kemudian ke menu primary bar kita menggunakan tulangan 16, radiusnya 32, kemudian spacingnya adalah 150. Kemudian ke secondary bar, sini menjadi 13, ya 37,5, spacingnya menjadi 150. Kemudian untuk laser barnya, untuk tipenya yang LC1 kita ubah jadi ininya menjadi 10, menjadi 75, 50, dan yang terakhir 125. Kemudian kita bisa klik modify, kemudian apply, oke. Kemudian untuk mempermudah pekerjaan kita seperti tadi, kita bisa klik kanan, copy spesial ke arah Y sebanyak 3 kali dengan jarak 5000. Copy, oke. Kemudian kita copy juga ke arah sumbu X. Sebanyak 5 kali. Ke arah sumbu X dengan jarak 4000. Copy. Oke. Oke. Stop. Kemudian kita bisa berikan tulangan kepada pondasi yang di bawah tangga. Kita pilih komponen, kita klik, kemudian seperti ini. Nah, setelah selesai memberikan tulangan pada pondasi telapak, selanjutnya adalah membuat detailing pada kolom. Caranya sama, kita bisa pilih menu application dan komponen, kita ketik 83, kita klik seperti ini, dan kita coba terapkan. Kemudian kita bisa edit propertiesnya, klik 2 kali pada komponennya. Kemudian kita di menu main parts, kita gunakan tulangan berdiameter 16. Kemudian untuk ketebalan selimutnya, ini sesuai dengan SNI 2847 tahun 2019, yaitu 40. Kemudian untuk bar ends-nya, kita ganti jadi 1200. Kemudian yang ini menjadi 190. Kemudian
ininya berubah menjadi model yang ini, menjadi 90, dan yang ini jadi 75, jadi 160, ini menjadi 600. Kemudian untuk sidebarnya sendiri, kita ubah menjadi 2. Terus oke. Kemudian stirupsnya menjadi 85, 25, kemudian 100, 120, 100, isinya 3. Jika sudah selesai mengedit, kita bisa pilih modify, kemudian apply, oke. Untuk mempermudah pekerjaan, kita bisa copy. Kita copy spesial. Copy. Oke. Langkah selanjutnya adalah membuat detailing pada slope dengan cara pilih menu lebar, kemudian pilih bar group. Kita akan memberikan slope pada arah sumbu Y terlebih dahulu. Nah, caranya adalah dengan klik pada komponen balok, kemudian kita klik dari sini sampai ujung sini, kemudian kita spasi, kita klik dari ujung sini sampai ke ujung sini. Untuk memberikan tulangan longitudinal yang bagian bawah, sama caranya. Caranya sama, kita klik bar group, kita klik pada komponen balok, klik dari ujung sini sampai ujung sini, kemudian spasi, kita klik lagi dari sini ke ujung sini. Dan kita bisa edit propertiesnya dengan cara klik 2 kali pada tulangan. Untuk tulangan longitudinal yang bagian atas, yang kita ubah propertiesnya adalah diameter tulangannya, kita menggunakan ukuran 16. Kemudian radiusnya adalah 48. Untuk kelasnya kita menggunakan nomor 2. Kemudian yang di hooknya juga sama, radiusnya 48. Kemudian untuk lengthnya adalah 100. Ini juga hook at end 48, 100. Kemudian untuk di cover thickness-nya kita bisa ubah untuk on plane-nya menjadi 51, juga sama 51. Kemudian untuk start dan end-nya kita menjadi min 125, juga min 125.
kita bisa klik modify, tampilannya akan berubah seperti ini. Kemudian kita edit juga longitudinal bagian bawah, sama seperti tadi, dia diameternya 16 dengan radius 48. Nah, untuk ini juga sama, 100. Over thickness-nya kita gunakan sama 51. Nah, untuk start dan edge-nya kita menjadi min 110. Kita klik modify, hanya berubah. Maaf, ini untuk kelasnya kita ubah menjadi nomor 2. Seperti ini. Setelah selesai membuat ulangan longitudinal pada bagian atas dan bawah, langkah selanjutnya adalah membuat ulangan longitudinal pada bagian tengah. Nah, kita ubah dulu view-nya. Ini kita bisa ubah ke sini. Kemudian kita buat titik-titik bantu untuk mempermudah kita dalam pembuatan detailing longitudinal bagian tengah. Kita pilih ini. Kita pilih at any position. Kita klik di tengah-tengah balok seperti ini. Kita enter. Kemudian kita copy. Cara klik kanan, copy spesial, kemudian kita clearkan dulu, kita copy ke arah Y 1150, copy, kemudian 1390, copy, kemudian 3210, copy, kemudian 3450, copy, dan 4600. Cek seperti ini tampilannya. Kemudian kita bisa pergi ke menu rebar. Ini kita copy dulu dan sini. Kita move saja ke arah Z dengan ketebalan min 450. Sudah, kita bisa pilih single bar. Kita klikkan ke komponen slope. Kita klik dari sini. Ulang lagi, kita klik pada bagian tengah, sabar, kita klik terlebih dahulu pada komponen yang akan diberikan tulangan. Sudah pas di tengah-tengah seperti ini, kita bisa klik ini, kemudian kita klik lagi,
diameter, maka akan muncul tulangan longitudinal bagian tengah. Kemudian kita ubah propertiesnya sama seperti yang tadi, yang menggunakan radius 48 dengan diameter 16. Kemudian untuk kelasnya saya menggunakan nomor 3, dan kemudian yang di hooks juga sama seperti tadi, 48, ini 100 juga sama, 48, ini juga 100. Kemudian yang untuk on plane-nya jadi min 51, kemudian 32,5, kemudian 51 dan min 51 lagi. Kemudian untuk front plane-nya jadi 0, yang min 125, modify. Jika sudah berubah seperti ini, kita bisa hapus titik bantunya. Kemudian ini kita bisa copy. Sumbu Y sebanyak 2. Copy. Oke. Kemudian kita akan membuat tulangan longitudinal pada bagian samping. Caranya sama. Kita pilih bar kurung dan kita klik pada komponennya. Kemudian kita klik dari ujung sini. Ini dengan ini kita spasi. Kemudian kita dari ujung bawah sini sampai ujung atas. Mohon maaf ada kesalahan. Kaki dari sini, dari ujung sini sampai sini. Kemudian kita spasi, lalu dari atas ke bawah. Nah, lakukan hal serupa pada tulangan longitudinal bagian samping kiri. Kita bisa klik ini, spasi, nah seperti ini. Enter, kemudian kita edit terlebih dahulu 2 kali. Di sini kita menggunakan tulangan diameter 16 dengan radius 25. Kemudian untuk hooksnya sendiri juga sama, radiusnya menjadi 25, lainnya menjadi 50, sama 25, 50, kemudian yang menjadi 50, 150, min 89, min 89. Jika sudah, kita bisa klik modify. Tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Dan kita atur properties yang satunya lagi. Juga sama menjadi 16, 25, kemudian juga 25, 50, 25, dan ini
150, kemudian min 68, kita modify, maka tulangan longitudinal bagian samping telah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tulangan geser dengan cara pilih menu rebar sama, terus pilih closing, dan kita klik seperti ini. Kita pilih define the shape of the rebar set, dan kita akan masukkan 44. Oke, kita sama 44. Oke, oke, enter. Kemudian kita akan ubah propertinya, kita klik 2 kali. Kemudian kita ubah tulangan gesernya. Di sini diameter tulangannya adalah 10. Kemudian radiusnya adalah 10 juga, sama. Untuk kelasnya saya menggunakan nomor 7. Kemudian kita bisa pilih modify seperti ini. Kemudian adalah langkah selanjutnya membengkokkan tulangan geser yang kita buat dengan cara kita insert dulu, kita klik, kita pilih entity type, kita ubah propertiesnya di sini. Kemudian kita di sini pilih custom, angle-nya di sini menjadi 135, radiusnya menjadi 10, kemudian lainnya 25. Oke, coba seperti ini. Kita pilih, kita coba. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa kopikan. Tapi sebelum itu kita atur dulu jaraknya ya, mana yang tulangan, mana yang lapangan. Caranya sama, kita klik, kemudian kita pilih nih, kita klik seperti ini, dan kita lihat. Yang satu lagi, bisa login sini. Nah, di sini setelah muncul spasinya ada 3 zona yang pasti, kemudian kita ubah pada zona pertama dia menjadi 25% dengan jarak 125, kemudian untuk zona 2 50% dengan jarak 150, zona 3 jadi 25% sama dengan jarak 125. Kita modify, maka tampilan tulangan telah berubah, tulangan gesernya. Kemudian kita bisa copy untuk mempermudah pekerjaan kita. Arah Y sebanyak 2 kali dengan jarak 5.000. Ini merupakan tampilan tulangan untuk slope arah Y. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat tulangan slope untuk arah X. Kita pindahkan terlebih dahulu. Caranya sama, kita pilih bar group dan klik pada slope ya, kemudian kita tarik dari sini di spasi,
Kemudian kita edit propertiesnya. Ini sama seperti tulangan longitudinal sebelumnya. Dia menggunakan radius 48. Kemudian untuk hoofnya sendiri 48, 100, 48, 100. Ini menjadi 51, 51, kemudian menjadi 125, 125. Kita pilih modify, kemudian kita atur properties yang satunya. Menjadi 48, kemudian ini juga 150, 48, kemudian yang ini juga sama 51, 51, ini 100. Kita bisa klik modify, tampilan akan berubah menjadi seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat tulangan longitudinal bagian tengah. Caranya juga sama, kita bisa buat titik-titik bantu seperti ini. Kita klik pada tengah, kita copy, kemudian kita copy ke arah sumbu X. Kita klik seperti ini, kemudian kita copy dengan jarak 900, kemudian 1140, kemudian 2460, kemudian 2700. Terakhir adalah 3600. Oke, kita cek seperti ini. Sudah, ini sama seperti tadi, kita move. Kita move ke arah sumbu Z dengan jarak min 450. Kemudian kita bisa pilih menu rebar, kita pilih single bar, kita klik komponen, ulangi lagi, enter. Kita akhiri perintah, kita edit propertiesnya, ininya sama 16. Kemudian untuk class-nya kita warna hijau atau nomor 3 dengan radius 48, juga sama 48, 100, ini 51, kemudian juga 2,5, kemudian ini juga sama 51, ini yang terakhir 51, ini menjadi 0, kemudian 125. Kalau sudah, kita bisa klik modify, tampilan akan berubah seperti ini. Kemudian kita bisa kopikan ke arah sumbu X sebanyak 4 kali dengan jarak 4000. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat tulangan longitudinal bagian samping. Caranya sama, kita bisa klik pada komponen stroke dan kita klik dari sini sampai ujung sini, kemudian kita spasi,
juga. Baik. Ini kemudian samping sebelah kanan juga cara sama, kita klik pada komponen slurp, spasi, kemudian kita edit propertiesnya. Kita klik 2 kali pada tulangan yang akan kita edit. Ini sama 48. Kemudian ini untuk radiusnya kita menjadi 25. Dan ini kita menggunakan nomor 2 kelasnya. Yang ini juga berubah menjadi 25. Lengthnya menjadi 50, 25, 50, menjadi 50, 110, min 55, kita modify, dan kita edit juga yang satunya. Jadi 50, 110, kemudian ini menjadi min 35, 35. Kita modify. Jika sudah selesai membuat tulangan longitudinal bagian samping, langkah selanjutnya adalah membuat tulangan geser dengan cara pilih menu rebar, terus pilih menu crossing. Sama seperti tadi, kita klik pada komponennya. Kemudian kita pilih menu Define and Shape of the rebar. Kita ke arah dalam 4. Oke. 4. Oke, enter. Kemudian kita edit propertiesnya. Sini saya menggunakan nomor 7 sama seperti tadi. Tulangannya diameternya 10, ini juga sama 10. Kemudian pilih modify. Kemudian kita buat agar tulangan yang di sini melengkung, kita bisa klik, kemudian kita pilih, kita ubah dulu propertiesnya. Ini kita pilih custom, kita ketik 135, 10, dan 25. Oke, kemudian kita coba terapkan. Ini. Kemudian kita atur spasinya. Nah, sama. Klik. Lihat. Kita klik lagi. Sudah, kita klik. Sini sama, ininya 25. Menjadi 125, 50, jadi 150. Ini sama, jadinya 125.
Kita modify. Jika sudah, kita bisa copy untuk mempermudah pekerjaan. Copy, oke. Kemudian setelah membuat detailing tulangan pada slope, langkah selanjutnya adalah kita membuat detailing pada kolom utama di lantai dasar dengan memilih menu application dan komponen sama seperti tadi. Kemudian kita klik atau ketik 83 dan kita klik seperti ini. Kemudian kita terapkan pada kolom lantai dasar atau lantai 1. Kemudian kita bisa atur propertiesnya. Di sini sama seperti yang tadi. Ketebalannya 40. Kemudian ini menjadi 100. Mohon maaf, menjadi 1000. Ini juga 1000. Juga 200. 90 dan 75. Untuk tipenya kita ubah jadi seperti ini. Ini jadi 400. Kemudian untuk sidebarnya sendiri sama, jadi 2, 2, 2, dan 2. Kemudian seperti ini, kita jadi 16. Kemudian untuk seterusnya ini jadi 85. Yang ini tetap 50 dengan jarak spasi 125. 150. Ini juga sama 125. Sini isinya ada 7. 7. Kemudian ini juga sama 10. 10. 10. Jika sudah, kita bisa pilih modify, apply, oke. Sudah seperti ini, kita bisa terapkan juga. Kemudian kita bisa copy. Sebanyak 5 kali ke arah sumbu X dengan jarak 4000. Oke. Nah, jika sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat detailing tulangan pada balok lantai 2. Caranya sama. Kita pilih bar group untuk tulangan longitudinal bagian atas ya. Kita klikkan pada balok. Kita klik dari ujung sini. Ini kemudian kita spasi. Sini ke sini. Kita buat tulangan longitudinal bagian bawah juga sama. Sini. Dan sudah, kita bisa edit propertiesnya. Ini sama, tulangan yang digunakan berukuran 16 atau diameternya 16, kemudian radiusnya 48. Ini juga sama, 48. Kemudian hanya menjadi 100. 48. 100.
juga 51, 35, 125, 125. Kita pilih modify itu, dan kita juga akan ubah propertiesnya yang bawah, tulangan longitudinal bagian bawah. Apa? 50. Modify. Nah, jika sudah, kita bisa membuat tulangan longitudinal bagian yang tengah. Caranya sama, kita buat dulu titik bantunya. Kita copy. Kemudian kita bisa pilih menu lebar, kita pakai single bar. Kita klik dulu. Kita enter. Kita klik 2 kali, kita lihat propertiesnya. Jika sudah sesuai, kita bisa cek. Kita bisa copy. Oke. Pas selanjutnya adalah membuat tulangan longitudinal bagian samping kanan dan samping kiri. Sama, kita klik. Dan kita buat lagi 2 kali. Kita edit propertiesnya, kita ubah jadi nomor 1, ini jadi 25. Ke 50 sama, kemudian jadi 35, 100, jadi 70. Klik modify. Kemudian kita edit yang satunya.
Langkah selanjutnya adalah membuat ulangan geser. Caranya sama. Untuk membuat ulangan geser pada balok dan slope, kita klik pada komponen baloknya, kita ubah, kita masukkan ke sini 28. Oke. Dari sini 44. 28. 44. Oke, kita enter. Kemudian kita edit propertiesnya, kita klik 2 kali. Jika sudah sesuai, kita oke. Kemudian akhiri perintah, klik, pilih. Jika sudah selesai tulangannya menjadi lengkap seperti ini, kita bisa ubah atau jaraknya kita bisa atur seperti ini. Jika sudah sesuai seperti ini, kita bisa copy untuk mempermudah pekerjaan kita. Oke. Jika sudah seperti ini, kita bisa lakukan kembali ke balok arah sumbu X ya. Kita ubah dulu. Kita klik. Kita buat ulangan longitudinal dulu. Kita balok. Sama. Kemudian kita akan atur propertiesnya, kita klik pada tulangannya, ubah propertiesnya. Kemudian kita bisa atur propertiesnya. Di sini saya menggunakan class nomor 2. Kemudian diameternya 16 sama, kemudian radiusnya adalah 48. Juga 48, 100, 48, 100, kemudian 51, 35, ya, 125, 25, divide. Kemudian kita atur juga properties yang longitudinal bagian bawah. Jadi nomor 2 dengan radius 48, terus satu 35, 100. Jika sudah, kita bisa buat ulangan longitudinal bagian tengah. Jika sudah membuat titik bantu, kita bisa buat ulangannya. Bentar. Kemudian kita edit propertiesnya. 16, 48,
3. Jika sudah, kita bisa copy. Kemudian kita bisa membuat tulangan geser. Sebelum itu kita hapus dulu titik bantunya. Caranya adalah pilih menu closing, rebar, kemudian klik closing. Oke. 28. Enter. Dan kita edit. Kemudian kita ubah dulu viewnya untuk membuat lengkungan. Dan kita atur spasinya. Kita ubah jadi 25%. Dan spasi 125. 50% dengan jarak spasi 150, 25 dengan jarak 125. Divide. Oke. Kemudian karena tadi belum buat tulangan longitudinal bagian samping, maka kita akan buat terlebih dahulu. Kita pilih menu rebar, klik, kemudian klik pada komponen balok. Spasi.
Kemudian kita atur propertiesnya. Ini menjadi 25. Kemudian untuk flashnya saya memilih nomor 1, 25, 50, tiga 5, 100, 70, 70. Klik modify. Dan kita akan atur yang satunya juga sama di 25. Kita klik modify. Keterangan akan tampil tanpa seperti ini. Kemudian kita bisa copy ring ball-nya. Copy. Oke. Kita juga bisa copy. Untuk ke arah Y-nya. Kemudian kita bisa cek dengan ubah view ya, apakah semua balok sudah terisi tulangan. Jika sudah seperti ini, kita bisa lanjutkan membuat tulangan atau detailing pada kolom lantai 2. Caranya sama, kita bisa klik 83, kita klik pada salah satu kolomnya, dan kita atur propertiesnya. Jadi 16 remote-nya 40 sesuai dengan SNI 247 tahun 2019. Kemudian bar edge-nya kita kosongi semua bagian yang sebelah sini. Ya, tetap sama, dua semua ya teman-teman. Juga tetap sama, 16 juga. Kemudian stirrups-nya sama, 85 itu. 7 50 atau 25 dari 10 klik modify, apply, oke. Seperti ini. Jika sudah, kita juga bisa terapkan. Kemudian kita copy. Sebanyak 5 kali ke sumbu X dengan jarak 4000.
Oke, jika sudah, kita bisa lihat. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat tulangan pada ring balok. Kebetulan di sini balok pada lantai 2 dan atap ini sama, jadi kita bisa copy. Kita copy ke atas. Ya, clear ke arah subset dengan jarak 3500. Copy. Oke. Kita bisa cek. Dan kita copy. Kita copy ke arah sembunyi. Sebanyak 3 kali dengan jarak 5000. Oke. Yang ini juga sama. Jika sudah selesai, maka tulangan pada balok atau ring bal sudah selesai seperti ini tampilannya. Dan kita akan melanjutkan membuat detailing pada plat lantai dan plat atap. Caranya sama. Kita pergi ke menu application dan komponen, kita tulis slab bar. Kita cari, kita pilih yang ini, dan kita klik pada objek yang akan kita berikan tulangan plat lantai. Seperti ini. Kemudian kita atur propertiesnya. Untuk pada picture, kita ubah menjadi use slab Y. Kemudian untuk bottom bars-nya, kita menggunakan tulangan diameter 10. Jadi 150. 25. Kemudian kita bisa klik modify, apply, oke. Seperti ini
tampilannya. Ulang kembali. Menjadi bottom side. Nah, seperti ini. Setelah selesai mengubah ukuran tulangan bawah, langkah selanjutnya adalah membuat tulangan bagian atas. Namun sebelum itu, untuk mempermudah pekerjaan tulangan atas, bagian tumpuan, dan lapangan, kita perlu membuat titik bantu dengan poin. Kita ubah dulu view-nya. Kita buat titik-titik terlebih dahulu. Ini akan pada midpoint. Nah, sudah seperti ini, kita bisa copy arah sumbu Y dengan jarak 1415, copy, kemudian 358, copy, dan yang terakhir adalah 4780, copy. Cancel, kemudian kita buat titik bantu di sebelah sini juga. Klik. Copy ke arah X dengan jarak 1195, copy, kemudian 2585, copy, dan yang terakhir adalah 3780, copy. Oke. Caranya adalah kita pilih menu lebar, kemudian pilih barcode untuk memberi tulangan pendapat, kemudian kita klik pada komponen partnya, dan kita klik dari ujung sini ke sini, spasi ke sini. Kemudian kita edit terlebih dahulu. Di sini kita pilih custom 135 40, hanya 8, kemudian ininya menjadi 25, 20, dan 80. Pilih modify. Jika sudah seperti ini, kita buat ulangan lagi ke arah sumbu X. Kita klik komponennya, sini ke sini, spasi, sini, sini. Kita edit juga. Dia jadi 38. Cast standar seperti ini. Kemudian kita buat tulangan arah sumbu Y dulu. Ujung sini ke sini, spasi ke ujung sini.
edit, custom 135 8 40, ini jadi 25, divide, dan kita akan buat tulangan yang memanjang begitu ke arah sumbu Y. Caranya sama, dari ujung sini ke sini, kemudian spasi dari ujung sini dengan ujung sini. Terus kita edit terlebih dahulu, sama ini, kemudian ininya menjadi 51. File. Jika sudah, maka tampilan tulangan pada plat telah selesai. Kita bisa kopikan ke setiap plat, namun kita hapus terlebih dahulu titik-titik bantunya. Kita ubah view-nya terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam copy platnya. Dan kita copy ke arah sumbu X sebanyak 4. Jarak 4000. Oke. Copy tulangan untuk setiap plat. Caranya sama seperti tadi. Jika telah selesai semua, mengcopy tulangan plat atap dan plat lantai, maka penulangan pada plat lantai bisa dikatakan selesai. Dan ini untuk memunculkan semuanya seperti ini ya. Kemudian untuk memunculkan tulangan atau memberikan tulangan pada tangga, kebetulan di sini tulangan yang ada pada tangga ini sudah termasuk dengan komponennya tadi, komponen tangga. Hanya saja kita bisa ubah view-nya menjadi komponen frame seperti ini. Maka tampilan atau detailing pada struktur bangunan telah selesai. Seperti ini kita bisa lihat. Sekian dari tutorial saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.